Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ad-Dukhan mulai ayat 42. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwal azizur rahim. Tasydid nun disebut gunnah musyaddadah, kita dengungkan di sini. Kemudian ada hak dhamir yang kita panjangkan satu alif, ini namanya mad silah qasirah. Innahu huwal azizur rahim. Ada hukum alif lam atau al ta'rif di sini disebut idhar qamariyah, dan yang ini idgham syamsiyah. Al bertemu dengan ain, al bertemu dengan ro. Yang bertemu dengan ain idhar qamariyah, bertemu dengan ro idgham syamsiyah. Kita tutup ayat ini dengan mad aid lisukun. Inna syajarataz zaqqum. Kita perlu hati-hati di ayat yang 43 ini, yaitu ada tasydid, dan dua tasydid ini harus kita tekan hurufnya antara za dan qaf. Syajarataz zaqqum. Zaqqum. Jadi seperti itu cara membacanya. Jangan lupa ini juga gunnah musyaddadah, kita tahan dulu. Inna syajarataz zaqqum. Kita panjangkan belakangnya, ini juga mad arid lisukun ya. Kalau kita ingin memberikan sentuhan nada di tasydid nun sini ya. Jadi tidak lurus, kita beri sentuhan nada atau melodi lagu ya. Inna syajarataz zaqqum. Kita lanjutkan. Ta'amul asim. Ain ya. Ta'amul asim. Ada sa. Nah, di akhir ayat ini ada tanda waqaf. Ini akhir ayat, tapi di sini ada tanda waqaf titik 3. Ini yang kita sebut dengan tanda waqaf mu'anaqah. Artinya titik 3 ini pasti ada dua. Ada dua di antara kalimat-kalimat yang berikutnya. Cara menggunakan tanda waqaf ini yaitu kita pilih salah satu tanda waqaf di mana kita berhenti. Kalau kita sudah berhenti di sini, maka di titik 3 yang kedua kita terus. Jadi salah satu kita berhentinya. Kalau kita berhenti di sini, berarti yang ini usahakan terus ya. Contohnya begini. Ta'amul asimi kalmuhl. Jadi kalau kita terus di titik 3 ini berarti di sini berhenti. Kalau di sini berhenti berarti ini yang terus. Kita coba berhenti yang di ayat ini ya. Ta'amul asim. Berarti yang ini terus. Kalmuhli yaghli fil butun. Kalmuhli yaghli fil butun. Lamnya ini pendek kalau kita terus ya, hati-hati di sini. Kalmuhli yaghli begitu. Jadi sekali lagi tanda waqaf mu'anaqah itu adalah kita memilih salah satu di antara dua ini ya. Kalau kita berhenti di sini, yang satunya terus. Kalau satunya terus, kita berhenti di yang satunya. Kita lanjutkan.
Kaghalyil hamim. Jadi yang perlu kita hati-hati di ayat 45 ini, yaghli bil butun, dan tanda wakaf ini juga ayat 46 ini ya. Ini hati-hati di sukun lam kemudian ada ya. Yang perlu diperhatikan adalah ya-nya ini harus jelas, yi. Jadi kita sukun lam dulu, kaghalyil. Kadang-kadang tidak ketara orang membaca ini harus terlihat atau tampak. Makhraj atau sifat dari ya-nya itu harus tampak ya. Kaghalyil hamim. Lamnya jangan dikolkolah. Kaghalyil, tapi tidak kolkolah lamnya itu, kita sukun lam. Kaghalyil hamim. Jadi yang perlu hati-hati di sini adalah suara dari ya ini harus jelas. Kita lanjutkan. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khudhu, ada kha, ada zal ya, ada titiknya ya. Kemudian ain, fa'tiluhu ila. Yang harus bersabar di sini adalah mad wajib muttasil. Ini harus bersabar. Maksudnya bersabar itu ketika memanjangkan sawa ini, panjangkan sekali sampai 2,5 alif ya, jangan ragu-ragu. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Jadi penempatan yang mana yang panjang, yang mana panjang sekali itu harus tepat ya. Karena kadang-kadang orang itu menguras nafasnya di mad tabi'i, padahal mad tabi'i itu hanya 1 alif saja. Maka kita baca biasa saja kalau mad tabi'i 1 alif. Kemudian kita lanjutkan di mad wajib yang kita panjangkan sehingga nafas kita itu kuat sampai di sini. Kayak membaca khudhuhu fa'tiluhu ila sawa. Jadi ilanya ini 1 alif saja. Ila sawa. Nah, langsung ke sawa ya. Kemudian kalau ingin dilagukan di tempat inilah kita itu memberikan cengkok atau nada sehingga lebih indah membacanya. Kalau di mad tabi'i lurus saja. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Mad alif disukun juga kesempatan untuk kita melakukan di akhir ayat karena ini bisa sampai panjang 3 alif ya. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Tasydid mim guna musyaddah, tahan dulu ya. Itu harus dilatih terus menerus bagi yang belum terbiasa. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian di ayat berikutnya ini ada tanda baca atau tanda wakaf jim yang artinya jaiz, boleh kita berhenti, boleh kita terus. Misalnya berhenti, dzuk dikolkolahkan. Kalau terus sama juga ya, persis. Dzuk innaka antal azizul karim. Jadi yang panjang di sini ada 2. Tasydid nun guna musyaddadah dan nun mati bertemu dengan ta ikhfa ini kita panjangkan. Dzuk innaka jadi ditahan ketika panjang itu, tahan ya, tahan, disiplin. Dzuk innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini ada 3. Tasydid nun ini kita panjangkan.
Kuntum nun mati bertemu dengan ta ikhfa syafawi, dan yang ini mim mati bertemu dengan ba. Ini juga kita tahan ya. Ini namanya ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil kita di surah Ad-Dukhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.